Shalom, salam sejahtera semuanya. Baik, perkenalkan nama saya Adventus Kristiawan Pamungkas dengan NIM 3120100062. Saya adalah salah satu mahasiswa dari Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Di sini saya akan membahas jenis-jenis kata di dalam bahasa Indonesia. Yang mana kita tahu ada banyak jenis kata di dalam bahasa Indonesia. Di sini saya akan membahas 7 jenis kata dalam bahasa Indonesia. Baik, kita langsung saja masuk ke jenis kata yang pertama, yaitu kata kerja atau verba. Kata kerja atau verba adalah kata yang menyatakan perbuatan atau tindakan, proses, dan keadaan yang bukan merupakan sifat. Kata kerja pada umumnya berfungsi sebagai predikat dalam kalimat. Ciri kata kerja dapat diberi aspek waktu seperti akan, sedang, dan telah. Contohnya, akan mandi, akan tidur, sedang makan, dan telah pulang. Yang kedua, dapat diingkari dengan kata tidak, seperti tidak makan atau tidak tidur. Yang kedua, dapat diikuti oleh gabungan dengan kata, atau bisa dikatakan seperti pergi dengan adik atau menulis dengan cepat. Nah, seperti itulah yang dapat saya jelaskan pada kata kerja. Nah, yang kedua adalah kata sifat atau adjektiva. Kata sifat adalah kata yang menerangkan sifat, keadaan watak, dan tabiat orang atau binatang maupun benda. Kata sifat umumnya berfungsi sebagai predikat, objek, dan penjelas subjek. Ciri kata sifat dapat diberi keterangan pembanding lebih, kurang, dan paling. Contohnya, lebih indah, kurang bagus, maupun seperti paling kaya. Yang kedua, dapat diberi keterangan penguat, sangat, amat, benar, terlalu, dan sekali. Contohnya, sangat senang, amat keras, mahal benar, terlalu berat, sedikit sekali. Yang ketiga, dapat diingkari dengan kata tidak. Contohnya, tidak benar, tidak halus, tidak sehat, dan banyak macam lagi seperti tidak jelas. Nah, seperti itu. Yang ketiga ada kata keterangan atau adverbia. Kata keterangan adalah kata yang memberi keterangan pada verba, adjektiva, nomina predikat, atau kalimat. Macam-macam kata keterangan yaitu kata keterangan dasar bebas, misalnya alangkah, agak, akan, amat, niscaya, tidak, paling, pernah, dan pula. Yang keempat yaitu ada kata benda atau nomina. Kata benda atau nomina adalah kata yang mengacu kepada suatu benda, konkret maupun abstrak. Kata benda berfungsi sebagai subjek, objek, pelengkap, dan keterangan. Kita masuk ke ciri-ciri kata benda. Yang pertama ada dapat diingkari dengan kata bukan. Contohnya, bukan gula, bukan rumah, bukan mimpi, bukan pengetahuan. Yang kedua, dapat diikuti dengan gabungan kata yang ditambah kata sifat ataupun yang sangat. Contohnya, buku yang mahal,
pengetahuan yang penting, orang yang baik. Nah, seperti itu kira-kira yang dapat saya jelaskan di bagian kata benda. Yang berikutnya ada kata bilangan. Kata bilangan adalah kata yang dipakai untuk menghitung banyaknya orang, binatang, dan benda. Kata bilangan utama atau kardinal terdiri atas bilangan penuh. Misalnya 1, 2, 3, 4, 10, 1000, bahkan juta. Dan juga bilangan pecahan. Misalnya 1/3, 2/3, 5/6, 4/8. Nah, seperti itu. Dan ada juga bilangan gugus. Misalnya selikur, lusin, gross, kodi, atau ton. Kata bilangan tingkat, yaitu kata bilangan yang menunjukkan urutan atau struktur. Misalnya pertama, ke-1, ke-2, ke-4, dan ke-13. Berikutnya kata bilangan kolektif yang terbentuk oleh afiksasi. Misalnya ke-3, ribuan, ratusan, beratus-ratus, dan bahkan bertahun-tahun. Nah, seperti itu. Yang terakhir yaitu kelompok kata tugas. Kata tugas terdiri atas kata sandang. Kata sandang atau artikel adalah kata yang mendampingi kata benda atau yang membatasi makna jumlah orang atau benda. Nah, kita masuk ke macam-macam artikel, yaitu di kata sandang tadi. Yang pertama, artikula atau artikel bermakna tunggal. Misalnya sang guru, sang suami, sang juara, atau sang penakluk. Yang berikutnya yaitu artikel bermakna jamak. Misalnya para petani, para buruh, para guru, dan para ilmuwan. Yang ketiga, artikel bermakna netral. Misalnya si hitam manis, si dia, si terhukum, atau si tekun, dan si rajin. Nah, yang keempat yaitu bermakna khusus. Misalnya Sri Baginda, Sri Ratu, Sri Paus, Hang Tuah, dan dan Dang Halimah. Nah, kira-kira seperti itu. Sekian pembahasan jenis-jenis kata dalam bahasa Indonesia yang dapat saya sampaikan. Jika teman-teman ada yang ingin menambahkan, silakan tambah di kolom komentar. Terima kasih.